Ada rumor kalau Nick Weaver dan juga Deddy Kusnandar tidak bisa bermain saat melawan Zhei Jiang karena mengalami cedera saat latihan. Ini benar atau enggak sih ya? Tapi kalau seandainya benar, bahaya pisan. Apalagi sudah tidak ada Gustavo Polanco dan juga Coach Bojan Hodak udah bilang kalau Persib tim yang lemah. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia Persib Day wengi ayeuna kita dukung dan doakan Persib Bandung. Tapi sebelum itu saya juga mendoakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bobotoh sealam dunia sekarang ada rumor, mungkin ya rumor ini saya sih lebih cenderung ke hoax ya kalau saya pribadi, karena sampai detik ini saya telusuri, saya cari di info-info A1 belum ada pernyataan resmi kalau seandainya Nick Weaver dan juga Deddy Kusnandar mengalami cedera. Jadi ada salah satu lah ya bisa dibilang akun yang selalu membahas Persib Bandung mengatakan kalau Nick Weaver dan juga Deddy Kusnandar hari ini cedera dan diragukan bermain saat melawan Zhei Jiang nanti. Oke, kalau masalah El Capitano, pemain keturunan asal Sumedang, Kang Deddy Kusnandar kan masih banyak lah ya penggantinya di lini tengah. Tapi kalau seandainya benar Nick Weaver tidak bermain ya habis. Tinggal ada Bang Jupe mungkin, Rahmat Irianto yang bisa bermain di situ, Robby Darwish juga kadang bisa bermain di situ, dan sisanya Nick Weaver, Victor Iponepo dan juga Kakang Rudianto. Ini kan sangat bahaya banget dan saya udah bahas dari dulu kalau Persib Bandung skuad kedalaman di center back itu kurang. Ini saya bikin beberapa konten ketika masa transfer pemain ya. Waktu itu saya bilang Nick Weaver dan Gustavo Polanco aja nggak cukup. Sangat-sangat nggak cukup. Kenapa? Karena kalau seandainya salah satu dari mereka nggak bisa bermain, apalagi kalau dua-duanya, menurut saya dengan segala hormat, Bang Jupe dan juga Victor Iponepo nggak bisa menjadi pelapis yang sepadan. Kita hormati Bang Jupe dan juga Papa Victor. Mereka adalah salah satu legend di Indonesia, bahkan di Persib Bandung. Tapi umur nggak bisa bohong. Untuk saat ini mereka udah tidak bisa lagi bersaing secara konsisten di Liga 1, apalagi di ACL 2. Kakang masih angin-anginan. Pemain muda yang sebenarnya potensial, tapi kadang-kadang up, kadang-kadang down juga gitu kan. Dan sisanya mungkin hanya Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto yang pernah dimainkan sebagai seorang center back. Nah, itu kenapa waktu itu saya bilang harus nyari skuad yang lebih tebal di lini pertahanan. Nggak apa-apa masih ada Bang Jupe yang sekarang udah mulai fokus ke pelatihan juga, Papa Victor yang udah lebih tua sehingga performanya benar-benar menurun gitu kan, tapi tetap pengganti dari Gustavo atau Nick itu harus ada. Dan kemungkinan ini menjadi evaluasi bagi Persib Bandung di putaran kedua nanti, atau mungkin paling jauhnya di musim depan nantinya. Bahkan saya juga pernah kritisi untuk penyerang lini depan, dan datanglah waktu itu Dimas Derajat dan Mailson 5 yang digadang-gadang bisa menggantikan peran si nomor 9 Botak Dadang Da Silva. Tapi hasilnya ya bobotoh juga bisa lihatlah seperti apa. Nah, sisanya melawan Zhei Jiang. Zhei Jiang ini bobotoh sealam dunia adalah salah satu tim besar sebenarnya di Cina. Cuman kita harus akui Zhei Jiang di musim sekarang tidak sehebat dulu sebenarnya. Tapi tetap tidak menghilangkan naluri mereka, tidak menghilangkan identitas mereka kalau mereka adalah tim besar. Sekarang Zhei Jiang di 5 atau 6 pertandingan terakhirnya di Liga belum pernah menang. Bahkan di ACL 2-nya kemarin kalah di pertandingan pertama sama seperti Persib dari perwakilan Singapura. Jadi ini sebenarnya maaf, batuk. Jadi ini sebenarnya kita di atas angin, seharusnya ya kita di atas angin. Walaupun Coach Bojan Hodak juga bilang kalau Persib Bandung adalah tim terlemah di grup ini gitu. Jadi siapapun lawannya jelas akan berat, apalagi Zhei Jiang. Apalagi juga kita tidak ada seorang Gustavo Polanco hari ini, tidak bisa bermain, dan juga bomber andalan, penyumbang gol terbanyak yang artinya pemain yang paling berkontribusi besar terhadap kemenangan Persib Bandung di musim-musim sebelumnya hari ini belum 100% fit. David Da Silva memang sudah sembuh, udah bisa bermain juga. Tapi saya yakini sepertinya David Da Silva tidak akan bermain 90 menit full. Apakah mungkin David Da Silva dimainkan dari menit awal dulu, babak kedua diganti Dimas, atau sebaliknya, atau justru menit bermain yang diberikan kepada David Da Silva justru lebih rendah dari itu. Mungkin 15 menit, mungkin 25 menit, mungkin 35 menit.
Dan itu diperlukan agar David da Silva tidak terlalu kecapean dulu, tidak ditakutkannya ya, David da Silva malah kambuh cederanya. Tetapi di sisi lain David da Silva juga harus mulai dipanaskan. Apalagi kita di Liga nanti akan bertemu Persebaya, kita akan bertemu Persik Kediri juga, dan otomatis seorang bomber David da Silva sangat harus segera pulih agar Persib Bandung bisa kembali kepada track yang sangat baik. Nah, kalau seandainya melihat dari sisi ini, menurut saya sih Persib imbang udah paling realistis. Hasil imbang udah paling bagus lah, apalagi bermain di kandang lawan gitu kan. Saya juga belum tahu lagi nih mentalitas Persib bermain di luar negeri seperti apa. Kalau Persib yang dulu mungkinnya ketika Persib juara, maksudnya musim kemarin, ya itu the best banget, mau main di luar ataupun di dalam kandang gitu kan. Bahkan di luar lebih bagus gitu kan kualitas Persib Bandung. Tapi untuk saat ini kita harus akui Persib Bandung di Liga saja masih agak kesulitan, cukup terseok-seok, walaupun sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Bahkan sampai saat ini kita bisa jonggol ada di salah satu papan atas gitu kan di Liga kita. Belum salah satu tim yang belum terkalahkan juga, walaupun loba pisan misna dan banyak kehilangan poin, itu yang menjadikan Persib Bandung sulit ada di papan atas hari ini. Nah, paling realistis imbang udah paling cukup kalau menurut saya, walaupun ya siapa yang nggak mau timnya itu menang, membawa 3 poin, apalagi dengan kemenangan itu bisa mengharumkan nama Indonesia, bisa juga menaikkan ranking Liga Indonesia gitu kan. Jadi menangnya itu plus-plus, bukan hanya 3 poin, tapi 3 poin plus gitu kan. Nah, mudah-mudahan aja hasil ini dan hasil malam ini maksud saya, Persib Bandung bisa membawa kebanggaan bagi Indonesia, bagi warga Bandung, Jawa Barat khususnya, karena ini bukanlah pertandingan yang mudah, sama halnya seperti yang dikatakan oleh Ciro ketika press conference kemarin. Besok adalah pertandingan yang akan sangat sulit katanya ya. Bojang Hodak juga bilang tidak ada lawan yang mudah karena Persib tim terlemah di grup ini, tapi kami akan berusaha untuk menang. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini Bobotoh. Kayak wangi kita bahas lagi setelah pertandingan. Assalamualaikum.